Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pemaparan materi mengenai pemrosesan data dalam data mining. Untuk judul proyek kami, yaitu pemanfaatan data mining untuk keterlambatan pengembalian buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk anggota dari kelompok kami, yaitu ada Rama Setiawan, saya sendiri Mia Alfiani, dan Permana Aji Syaputra. Untuk yang pertama yaitu mengenai teknik dalam data mining. Yang pertama ada classification. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti kern analysis dan risk management biasanya melibatkan metode classification. Yang kedua ada clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Kemudian untuk teknik yang ketiga ada association. Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Kemudian untuk teknik yang keempat ada regression. Metode regression mirip dengan metode classification. Yang membedakannya adalah metode regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Metode regression bertujuan untuk mencari pola dan menentukan sebuah nilai numerik. Kemudian untuk yang kelima, ada teknik forecasting. Teknik forecasting dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas sebagai inputnya. Teknik forecasting akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu, dan kemudian teknik forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Permana Aji Syaputra. Kepada Aji dipersilakan. Baik, selanjutnya. Untuk pemrosesan data, kami menggunakan unsupervised learning. Pada algoritma unsupervised learning, data tidak secara eksplisit diberi label ke dalam kelas yang berbeda. Tidak ada label pada data. Model mampu belajar dari data dengan menemukan pola implisit. Algoritma unsupervised learning mengidentifikasi data berdasarkan kepadatan struktur segmen serupa dan fitur serupa lainnya. Selanjutnya, untuk metode dalam pemrosesan data kami menggunakan metode K-means clustering. K-means clustering adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang termasuk ke dalam analisis cluster atau cluster analysis. Non-hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau fitur. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Metode K-means clustering bertujuan untuk minimalisasikan objektif function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antara data yang ada dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Juga bertujuan untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah klaster yang diinginkan, membagi data menjadi beberapa kelompok. Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan supervised learning yang menerima masukan berupa vektor X1 dan X1 dan Y1 dan X2 Y2 sampai dengan XI dan YI, di mana XI merupakan data dari suatu data pelatihan dan YI merupakan label kelas untuk XI. Baik, untuk implementasi pemrosesan data pada proyek kami akan dijelaskan oleh Rama Setiawan. Kepada Rama dipersilakan. Nah, baik, yang selanjutnya yang di sini kami menggunakan metode
clustering yang di mana kami menggunakan variabel nama, banyak buku, dan telat. Nah, yang data yang kami ambil yaitu 1 dan 341, yang dimana data yang ini tuh diambil dari yang paling kecil, yang di bawahnya yaitu diambil dari yang paling besar. Nah, yang di sini selanjutnya yaitu hitung C1, yang dimana rumusnya yaitu SQRT B2 kurang J7 pangkat 2 tambah J2 kurang K7 pangkat 2, yang dimana B2-nya yaitu dari sini 2. Sedangkan yang dari J7 diambil dari sini 1. Nah, selanjutnya dari yang C2 1 dikurang K7 yang berarti 1. Nah, yang didapat hasilnya 1 dan seterusnya. Nah, untuk yang di sebelahnya dia tuh sama juga caranya. Cuman yang AB2-nya 2 dikurang J8, dia diambil dari sini. 1 dikurang 1 berat 1, terus di pangkat 2 ditambah C2 yang diambil dari sini. 1 dikurang K8 yang diambil dari sini. 341. Nah, untuk yang di sebelahnya, dia tuh rumusnya sama dengan min D2 dibagi E2 yang diambil dari sini. Yang berarti 1 dibagi 340 sama dengan 1. Dan seterusnya. Nah, untuk yang di sebelahnya, rumusnya if D2 lebih kecil E2. Nah, yang untuk sini, dia tuh diambil dari yang D2 yang berarti 1, dan untuk yang E2 yang di sini ya, dia nanti akan menghasilkan nilai 1 atau 2. Nah, di sini. Sehingga yang hasil yang didapatkan, nah yang di sini ya. Nah, untuk yang angka 1 sendiri, dia dari 1 sampai 6, 8 sampai 11, 13 sampai 32, dan seterusnya. Nah, untuk yang angka 2-nya dia juga dari 7, 12, dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah dia tuh cari-carinya sama aja, cuman hasilnya aja yang beda. Nah, dapat dilihat, nah yang di sini lah apa tuh hasilnya. Nah, yang ini data dari bulan Januari sampai bulan April 2022. Nah, yang selanjutnya, yang ini data dari bulan Mei sampai bulan Agustus 2022. Nah, dia tuh cari-carinya sama aja, cuman hasilnya aja yang beda. Nah, dapat dilihat, ini adalah hasilnya. Baik, sekian penjelasan mengenai pemrosesan data dalam data mining oleh kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.